Oke, halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4, mata kuliah Pemrosesan Bahasa Alami Institut Teknologi Tangerang Selatan. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan aplikasi tugas akhir pemrosesan bahasa alami, yaitu sebuah aplikasi sentimen analisis untuk lokasi-lokasi yang ada di Google Maps. Terutamanya di sini dalam kasus ini adalah hotel-hotel yang ada di Google Maps. Yang akan kita analisis sentimennya adalah review dari hotel-hotel tersebut. Di video kali ini akan terbagi atas dua sesi, yaitu presentasi oleh Mas Henry dan Mas Toto, kemudian diikuti dengan demonstrasi dan penjelasan proses aplikasinya oleh saya sendiri, Romi Fadli, dan nantinya video ini akan disertai dengan dokumen laporan tugas akhir yang disusun oleh Mas Habibi. Untuk kesempatan pertama akan saya serahkan kepada Mas Henry untuk presentasi. Silakan, Mas. Oke, terima kasih Mas Romi. Oke, izin share screen. Oke, udah terlihat Mas Romi? Oke, sudah. Oke. Oke, izin presentasi untuk aplikasi ini. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi asisten sentimen analisis. Aplikasi ini adalah aplikasi yang berbasis Python yang menyediakan antarmukanya RESTful API untuk analisis sentimen di tempat-tempat Google Maps dengan fokus utamanya pada hotel. Penampung ini menggunakan model machine learning yang dilatih menggunakan teknik natural language processing atau pemrograman bahasa alami dan TF-IDF. Fitur lain dari analisis sentimen ini adalah mendapatkan sebuah hasil sentimen positif atau negatif untuk tempat tertentu di Google Maps, khususnya pada hotel. Oke, selanjutnya mungkin dari detail project ini bisa nanti dijelaskan oleh Mas Toto. Silakan Mas Toto. Ya, baik. Terima kasih Mas Henry. Untuk detail projectnya, di sini ada Google API Place, script data hotel, Jakarta, Bandung, dan juga Jogja. Lalu compiling dataset menjadi satu file, recompile file untuk memfilter dan menyimpan place ID yang didapat dari API Google. Request list rating based on place ID. Preprocessing dan stop word, TF-IDF metric. Lalu separate data pelatihan dan ujian, sentimen analisis, lalu flash Python dan HTML. Nah, untuk tampilannya sendiri, di sini kita ada header, sini, lalu ada text box dan juga ada button. Oke, nah ini hasil research-nya seperti ini, ada di bawah sini. Oke, untuk demonya bisa langsung oleh Mas Romi. Oke, terima kasih Mas Henry, terima kasih Mas Toto. Ya, jadi saya coba akan lanjutkan mulai dari demonstrasi hingga proses pembuatan aplikasinya sendiri hingga aplikasinya siap digunakan. Yang pertama mungkin kita akan demonstrasi dulu ya. Kita akan demonstrasi kalau misalnya kita buka tab baru ya. Oke, aplikasinya itu sendiri ada interface web dan interface API ya. Kalau interface web itu bisa diakses di isystem.com/sentiment/place ya. Oke. Nah, aplikasi seperti ini yang berbasis web. Nah, secara di prosesnya sebenarnya yang berbasis web ini pun menggunakan JavaScript itu akan nembak ke API. Jadi nanti kita akan lihatkan juga yang API-nya seperti apa. Penggunaan aplikasinya di sini kita bisa tulis sebuah nama hotel ya. Misalnya di sini nama hotelnya Hotel Pusako gitu. Ya, kalau kita cari, dia akan mencari yang katanya paling match, lalu menampilkan berapa jumlah sentimen negatif dan positifnya gitu. Misalnya ada 100 komentar atau ada 10 komentar, nah berapa yang negatif dan berapa yang positif. Hasil ini bukan hasil yang langsung diambil dari Google Maps, tapi percakapan atau review yang ada di Google Maps itu
diuji ke model yang telah dilatih menggunakan machine learning. Nah, itu akan kita lihatkan prosesnya setelah ini. Untuk interface satu lagi itu ada API, kita buka Postman. Nah, di Postman ini saya sudah buatkan satu request ya. URL-nya itu hampir mirip seperti yang tadi, tapi ada /API/find place ya. Nah, dia mengirimkan body yaitu hotel_name yang tadi kita ketik dan akan mendapatkan respon seperti ini. Ini kalau kita hit lagi, nah akan mendapatkan respon seperti ini, ya. Nah, responnya itu ada result, berapa sentimen negatif, dan apa nama hotel yang berhasil ditemukan. Karena kan kita bisa nyari, nggak harus spesifik nama yang sama gitu. Misal kita cari hotel Pusa gitu. Nah, maka dia akan bisa nemu Pusaka, Pusako gitu kan. Nah, itu banyak gitu jenis-jenisnya yang bisa ditemukan di Google Maps. Ya, itu untuk interface-nya ya. Nah, proses apa yang terjadi di belakang layar? Saya akan coba jelaskan mulai dari proses pelatihan modelnya menggunakan machine learning. Yang pertama adalah tentu kita membutuhkan dataset. Tapi dataset untuk review hotel di Google Maps itu tidak tersedia di Kaggle gitu. Tidak tersedia dataset yang sudah jadi. Artinya kita harus kumpulkan dataset sendiri. Nah, cara paling efektif untuk saya mengumpulkan dataset adalah saya bikin sebuah API key Google Maps, lalu kita looping gitu. Kita looping semua nama hotel, kita tembak ke API-nya Google Maps, sehingga kita bisa mendapatkan semua review yang ada di hotel-hotel yang ada di Google Maps tersebut. Nah, list-list nama hotelnya itu saya dapatkan dari sini. Kita buka Edge, kita bisa cari misalnya 1001 malam daftar hotel di Jakarta ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa mendapatkan banyak sekali list nama hotel di sini. Nah, hal yang sama saya lakukan untuk daftar hotel di Bandung, daftar hotel di Jogja, daftar hotel di Bali. Nah, 4 kota itulah yang saya jadikan materi untuk pelatihan model, untuk machine learning-nya belajar, gitu. Nah, walaupun kita melatih menggunakan 4 kota tadi, kita nanti bisa menguji menggunakan hotel yang ada di kota lain, bahkan di negara lain. Contoh tadi saya gunakan Hotel Pusako, itu lokasinya ada di Sumatera Barat gitu, Bukit Tinggi gitu. Ya, padahal kita pelatihannya pakai yang di Jakarta, Bandung, Jogja, dan Bali. Kenapa? Karena ini bukan soal hotelnya apa, tapi soal pola komentar atau review di Google Maps itu seperti apa gitu. Komentar-komentar seperti apa yang polanya itu negatif dan komentar seperti apa yang polanya positif. Nah, ini nama-nama hotel ini saya blok, lalu saya copy, saya paste di Notepad, lalu saya save menjadi file CSV gitu. Begitu saya lakukan juga untuk yang Bandung, Jogja, dan Bali. Nah, setelah semuanya saya simpan ke dalam file CSV, nah kalau kita buka di VS Code, nah saya membuat sebuah file, itu namanya get dataset ya. Saya buat get dataset, lalu saya bikin sebuah metode di sini. Saya bikin sebuah metode, namanya itu adalah getPlaceID. GetPlaceID ini menerima nama nama file CSV-nya. Lalu setelah didapatkan file CSV-nya, dia akan looping, gitu. Dia akan looping pakai for ya, dia looping satu persatu hotel itu. Lalu dia tembak ke Google Maps dulu untuk memastikan. Nggak semua hotel yang kita temukan namanya itu ada di Google Maps. Jadi, saya tembak ke Google Maps, nyari dulu, ada nggak place ID-nya. Tujuannya ada dua. Yang pertama untuk memastikan bahwa hotel itu ada di Google Maps. Yang kedua, place ID ini kita butuhkan untuk mendapatkan daftar komentar yang ada di Google di tempat tersebut. Setelah saya mendapatkan place ID-nya, saya simpan lagi ke file baru ya, nama itu hotel_ID. Lalu saya gunakan metode di sini, saya bikin metode baru ya. Namanya adalah di sini getPlaceReview. Ya. Di sini dia load file CSV-nya, lalu dia looping lagi. Dia looping, dia tembak ke API Google Map, yaitu untuk mendapatkan review dari tiap-tiap hotel. Itu kan dari 4 kota tadi itu lebih kurang terkumpul 2.700-an hotel. Nah, masing-masing hotel itu ada yang punya 10 komentar, 20 komentar, 50 komentar. Nah, itu semua kita kumpulkan. Kita looping, kita simpan responnya ke sebuah file, kita kumpulkan. Nah, tapi saya kumpulkannya itu dipisah-pisah antara rating 1, rating 2, rating 3, rating 4, rating 5 gitu. Nah, sehingga jadilah di sini nih. Kalau kelihatan nih ada rating 1.csv, rating 2.csv, sampai rating 5.csv. Nah, tidak semua rating ini akan kita pakai. Kita hanya akan pakai rating 1 dan rating 5 agar jomplang. Karena kan rating 4 itu kadang orang puas tapi ngasihnya cuma rating 4. Jadi itu nggak akurat gitu. Nah, jadi saya hanya pakai rating 1 dan rating 5. Nah, rating 2, 3, 4 itu tidak digunakan. Nah, selanjutnya adalah saya cek dari rating 1 dan rating 5, mana yang jumlahnya paling sedikit. Ya. Nah, kalau saya lihat rating 1 itu sekitar 1.500-an data, dan rating 5 itu ada 9.000 data. Nah,
Sedangkan kalau kita langsung pakai, artinya apa? Jumlah datanya rating 5 lebih banyak. Kalau jumlah data yang lebih banyak, kita latih ke dalam machine learning, artinya rating 5 itu lebih dominan, gitu. Artinya apa? Peluang muncul rating 5 nanti, atau positif itu nanti lebih besar. Nah, maka yang rating 5 saya cut, saya potong, ambil hanya 1500 agar balance dengan rating 1. Nah, lalu saya simpan di file baru dengan nama, ini di folder dataset, saya simpan dengan nama rating.csv. Nah, ini sudah dataset ready to use, seperti yang kalau misalnya kita download di Kaggle. Ya. Ini dataset yang sudah bersih, sudah rapi kalau kita lihat ya. Ini sudah ada komentar-komentarnya, disertai dengan labelnya. Ini label positif, negatif, 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 negatif gitu. Nah, dataset sudah ready, lanjut ke tahap kedua, yaitu pelatihan model. Kalau kita buka Google Colabs, nah, di sini pastikan kita punya pakai yang GPU ya, karena kita mau pelatihan jadi biar lebih kencang gitu. Nah, saya import tuh dataset yang tadi, yang rating.csv ke sini ya. Nah, setelah diimport, nah di sini saya bagi beberapa section ya. Pertama ya pasti import library. Nah, kemudian saya load file CSV-nya. Kemudian kita lakukan pre-processing dulu ya. Ini sesuai dengan tugas-tugas kuliah sebelumnya. Yaitu ya pasti kita tokenize dulu, kemudian kita bersihkan ya menggunakan regex di sini. Kita menggunakan regex, kita bersihkan dulu, kita hapus angka, kita hapus tanda baca, kita hapus karakter-karakter yang tidak diperlukan. Kemudian jadikan semuanya huruf kecil ya. Ini jadikan lowercase, kemudian dihapus top word ya. Kita hapus top word, kata-kata yang dirasa tidak berguna itu dihapus-hapusin ya. Kemudian baru kita lakukan stemming. Sebenarnya di tahap ini ada dua pilihan ya. Ada bisa kita stemming, bisa kita lemmatization. Tapi untuk menghemat waktu kita hanya stemming saja gitu ya. Nah, kemudian setelah di stemming dikembalikan ke kata dasarnya ya. Sudah dikembalikan ke kata dasarnya. Jadi ing-nya dihilangkan gitu misalnya kayak kata-kata bantu kan imbuhan-imbuhan itu dihilangkan semua. Dikembalikan ke bentuk aslinya. Nah, ketika data itu sudah bersih, kita sudah pre-processing, sudah dibersihkan siap untuk dilatih ya. Nah, di situ saya bikin dulu di sini menggunakan TF-IDF ya. Jadi algoritma yang kita pakai di sini ya, TF-IDF ini dia menghitung frekuensi kemunculan kata ya berdasarkan labelnya. Jadi kayak kata apa itu lebih sering muncul di label mana gitu. Nah, dari situ kita bisa buat vektornya ya, bisa buat vektor grafiknya. Nah, karena sudah jadi vektor grafik, dia bisa menganalisa selanjutnya seperti apa. Nah, itulah inti dari machine learning ya sebenarnya. Nah, setelah kita buat vektornya, sebelum mulai melakukan pelatihan model, kita bagi dua dulu data tadi ya. Sekitar 3.000-an data itu ya, 1.500 negatif dan 1.500 positif. Itu kita bagi dua dulu. Ada sebagian untuk training, ada sebagian untuk testing. Nah, kenapa harus ada yang testingnya? Agar kita tahu model ini layak atau tidak dipakai, gitu. Jangan sampai kita udah simpan, ternyata ketika dipakai itu tidak layak, gitu. Nah, kita harus punya data testing ya. Jadi kita bagi dua dulu, ya. Ada untuk training, ada untuk test. Setelah dibagi dua, kita lakukan train. Kita latih yang bagian yang untuk train tadi, ya. Bagian testingnya tahan dulu. Nah, setelah kita latih yang bagian untuk trainnya, nah itu kita simpan file modelnya ya. Ada dua file di sini ya, file sentiment analisisnya dan file vektornya. Ini .joblib ya, kita menggunakan library joblib. Kita simpan dua-duanya itu ya. Setelah itu bisa kita ini evaluate ya. Sebenarnya kita bisa evaluate dulu baru simpan atau simpan dulu baru evaluate, sama aja sih sebenarnya. Nah, di sini kita evaluate dapat akurasi 95% ya. Nah, outputnya adalah dua buah file nih yang ini ya. Ada sentiment analysis dan ada vektornya. .joblib dua-duanya. Nah, inilah sebenarnya kalau ibaratnya aplikasi normal tuh ini database-nya yang akan kita pakai di aplikasi terpisah gitu ya. Jadi aplikasi kita udah nggak mengandung pelatihan model lagi, dia udah punya database yang siap untuk ditanya-tanyai gitu kan. Nah, ini kedua-duanya kita download ya. Saya udah download. Kita ke VS Code, saya taruh di folder data ya. Di sini udah ada ya kedua-dua file joblib tadi. Nah, kita ibaratnya udah punya database nih. Kita sudah bisa bikin aplikasi seperti layaknya kita bikin aplikasi pada umumnya. Jadi saya bikin file main.py di sini. Di sini saya menggunakan Flash ya, library Flash untuk membuat web server dan API sederhana ya. Kita sederhana aja ya. Jadi saya punya dua endpoint di sini, yaitu yang pertama index dan yang kedua di sini adalah find place. Index ini untuk menampilkan file HTML yang tadi kita buka. Ya, itu filenya ada di templates index.html. Nah, ini kita buka templates index.html. Nah, ini file HTML yang tadi ya untuk yang pencarian itu. Nah, sedangkan yang API-nya itu ada, kita buka main.py lagi. Nah, yang API itu ada di bawah, yang find place. Nah, kita bahas yang API-nya karena yang web tadi nembaknya ke sini juga. Oke. Proses yang terjadi adalah
API endpoint ini menerima hotel underscore name. Nah, hotel underscore name ini kita dapatkan dulu place ID-nya dari Google Maps. Ya, place underscore name ya, place underscore name. Kita terima di sini, kita dapatkan dulu place ID-nya ya ke Google Maps, gitu loh. Ya, kita dapatkan place ID-nya. Setelah itu kita ambil menggunakan place ID itu, kita ambil list komentar-komentar atau review-review yang ada di place ini, di tempat ini, atau di hotel ini, gitu ya. Dalam konteks ini hotel kan, gitu. Nah, setelah dapat reviewsnya, list-list komentar review itu, nah itu siap kita tanya-tanyai ke model yang tadi kita punya, gitu. Nah, kan tadi kita pelatihannya pakai hotel-hotel di Jakarta, Bandung, Jogja, dan Bali, gitu kan. Nah, kita hotel apapun bisa kita tanyai lagi ke situ komentar apapun ya. Kita ini nembak ke sebuah metode saya bikin di atas. Kalau kita scroll ke atas tuh saya bikin metode yang namanya sentiment analysis. Nah, di sini dia menerima variable reviews ya. Jadi itu list komentar-komentar dari sebuah tempat gitu kan, atau hotel gitu, atau tempat. Nah, di looping ya komentarnya, di looping, kemudian diambil teksnya, lalu dibersih-bersihkan lagi seperti tadi ya. Dihapusin stop word-nya, dihapusin tanda baca, angka, dan lain-lain, kemudian di tokenize, di stemming lah gitu kan. Nah, baru ditanyakan ke model yang tadi ya. Kita kan punya model. Nah, halo model, nih kalimat kayak gini nih, ini kecenderungannya negatif atau positif sih gitu kan. Nah, dia akan mengembalikan nilainya ya. Dikembalikan, ada yang sebagian negatif, ada yang sebagian positif gitu kan. Nah, lalu kita balik ke bawah lagi ke metode yang tadi ya, yang find place. Nah, di sini di return gitu. Nah, inilah yang kita lihat tadi di Postman. Kalau kita lihat di Postman. Nah, inilah yang kita lihat respon itu. Ada name, ada result gitu ya. Nah, resultnya ada yang negatif positif. Nah, jadi kalau kita sudah punya model pelatihan, modelnya itu tinggal dipakai di aplikasi. Nah, lebih kurang itu untuk demo aplikasi kita ya, untuk sentiment analysis, mulai dari demonya, proses mendapatkan dataset, proses pelatihan model, dan proses penggunaan model itu sendiri di dalam aplikasi. Semoga aplikasi yang kita buat ini, atau penjelasan yang kita jelaskan tadi, bisa bermanfaat atau bisa menginspirasi untuk proyek-proyek lain yang lebih bermanfaat untuk masyarakat luas. Oke. Untuk terakhir, untuk dari Mas Henry, Mas Toto, atau Mas Habibi, ada tambahan? Cukup, Mas. Cukup ya? Oke. Ya. Sekian dari kelompok 4, dari kami kelompok 4, terkait dengan review aplikasi sentiment analysis tempat-tempat yang dari Google Maps, terutama adalah hotel, berdasarkan komentarnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.